warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saat ini saya dicatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025 di IAIN Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Hari ini tanggal 8 Mei tahun 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 12 Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan pembelajaran di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Semoga video ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Belum mulai baca Al-Qur'an, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kalian pada saat hari ini Allah berikan keberkahan. Amin. Kalian bermanfaat ya. Al-Fatihah. Baik, seperti biasa kita semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekalian, kita lanjutkan ya pelajaran terakhir hari ini, pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang jual beli, kemudian hutang piutang dan riba. Ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang jual beli, yaitu kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang jual beli ya. Kemudian sekarang adalah contoh jual beli yang terlarang. Jadi yang kita bahas hari ini adalah contoh jual beli yang terlarang. Ada berapa jual beli yang terlarang? 5. Yaitu yang pertama Jual beli jual beli sesuatu yang najis. Yang kedua jual beli air mani hewan ternak. jual beli air mani yang ternak hewan
ternak ya. Kemudian yang ketiga, jual beli hewan yang masih dalam kandungan. masih dalam kandungan. Yang keempat, Jual beli hewan penipuan. yang mengandung unsur penipuan. Dan yang terakhir ada jual beli bentuk rutin. Jadi 5 komponen ini yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama dari jual beli sesuatu yang najis. Jadi nanti akan dibuat 5 kelompok sesuai dengan ini ya, sesuai dengan contoh jual beli yang terlarang. Jadi yang sebelum membuat kelompok, Bapak jelaskan dulu. Yang pertama yaitu jual beli sesuatu yang najis. Apa sih yang disebut dengan jual beli yang najis? Kira-kira ada yang tahu? Hah? Jual beli yang najis itu contohnya apa? Kalau misalkan dari binatang itu apa? Yang berbentuk yang najis. Gigi, Hah? Binatang. gigi, Babi. anjing, Anjing. kelelawar, Ya. Jadi babi, anjing, binatang yang najis yang Minuman tidak keras. boleh dijual-belikan. Minuman keras termasuk salah satunya. Ya. Jadi minuman keras atau nomor itu adalah minuman yang najis, yang mana tidak boleh dikonsumsi. Kalau misalkan darah itu najis gak? najis, Najis, darah itu tidak boleh dijual. beli, Makanya ketika kalian itu donor, itu sebagai sukarelawan dan tidak boleh donor itu dijual belikan. Ya, kenapa? Karena itu adalah darah itu adalah najis. Kemudian yang kedua, jual beli air mani hewan ternak. Air mani itu sama dengan air sperma, yaitu air mani hewan di mana orang itu jual beli air mani untuk mungkin satunya untuk disatukan antara hewan satu dengan hewan yang kedua, ya. Nah ini jual beli air mani itu tidak diperbolehkan anak-anak. Kenapa? Karena ini adalah salah satu jual beli yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Apa contohnya? Hewan dalam kandungan itu? sapi, Ya, kandungan itu misalkan kambing atau sapi atau unta atau ayam. Ya, kalau misalkan kalian beli hewan, misalkan kambing nih yang masih berada di dalam kandungan, ketika hewan sudah dihamil, maka itu tidak boleh kalian beli anak-anak. Misalkan nih, saya mau beli hewan ini karena hewannya bagus. Ya, sebelum hewan ini melahirkan, karena sudah beli dulu, artinya dipanjar dulu. Nah, itu tidak diperbolehkan anak-anak. Kenapa? Karena hewan itu belum berbentuk, belum dikeluarkan. Karena tidak boleh kita itu membeli sesuatu yang tidak terlihat. Ibaratnya kamu beli sama dengan kucing dalam karung, ya membeli kucing dalam karung. Kalau seperti itu, jadi membeli sesuatu di mana bentuknya belum diketahui termasuk ukurannya, ini tidak diperbolehkan. Ya, makanya jual beli hewan yang masih dalam kandungan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Ya, sekarang lagi marah anak-anak penipuan melalui online itu banyak. Yang COD biasanya gitu kan. Nah, ini rata-rata itu kalau di online, rata-rata kalian itu tidak bisa melihat barangnya, tidak tahu bentuknya seperti apa, baik itu ukurannya. Misalkan kalian beli baju, ukurannya yang kalian pesan XL, warnanya yang perempuan sukanya yang pink misalkan. Ketika kalian sudah membeli, tapi pada saat barangnya datang itu tidak sesuai, biasanya gitu. Ada yang pada saat datang kalau pesannya XL, datanya L, bahkan mungkin ada yang M. Kira-kira kecewa nggak kalian? Kecewa. Kecewa ya, kenapa? Karena baju tidak bisa dipakai. Itu kalian bagi kelompok ya menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang daripada makna jual beli, kemudian riba dan utang piutang. Yuk silakan anak-anak, kita bagi kelompok menjadi 5. Ya.
Apakah hanya air mani hewan ternak yang tidak diperbolehkan? Berikan alasannya. Hewan ternak. Coba sekali lagi, diulangi lagi. Pertanyaannya jelas apa diulangi lagi? Pak, nggak kedengeran. Iya, sekali lagi. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait transaksi jual beli air mani hewan ternak? Oke, jadi dalam Islam prasasti seperti itu tuh masih diragukan karena masih ada perdebatan yang membolehkan dan tidak membolehkan. Itu belum jelas. Barang yang dijual. Dua, tidak memenuhi syarat jual beli. Dalam fikih muamalah, syarat sah jual beli adalah barangnya gelap dan bisa diserahkan. Janin dalam kandungan tidak memenuhi syarat ini karena tidak bisa dipastikan wujud dan kondisinya saat transaksi. Yo, silakan pertanyaan tentang jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan. Yo, silakan. Apa bahaya jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan induknya? Apa bahaya jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan induknya? Bahayanya bisa ditipu oleh penjual karena tidak akan mendapatkan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Kira-kira suaranya denger nggak? Ayo, berarti dikencingin lagi suaranya. Kami Kencing. dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jual beli air mani hewan ternak. Pengertiannya, jual beli air mani hewan ternak adalah suatu praktik dalam bidang peternakan di mana sperma dari hewan jantan yang berkualitas tinggi dijual untuk keperluan produksi atau inseminasi buatan seperti sapi, kambing, domba atau kuda. Sekarang contohnya. Contohnya ada sapi perak, sapi potong, dan alasannya. Alasannya itu satu, dalam Islam praktik jual beli air mani hewan dapat menjadi perdebatan, tergantung pada bagaimana proses tersebut dilakukan dan bagaimana hukum syariah memandangnya. Alasannya. Dasarnya nomor 2, ketidakjelasan status barang. Biaran adalah konsep ketidakjelas atau tidak pantas dalam suatu transaksi. Air mani tidak dianggap sebagai barang yang jelas hasil akhir. Dah, ini kelompok 2 membahas tentang air mani sperma yang dijual belikan. Jadi tadi dikatakan alasannya ini adalah goror ya, bukan garar. Goror itu sesuatu yang tidak jelas atau yang tidak terlihat bentuknya. Nah, sekarang pertanyaan kalian ya. Setiap kelompok silakan kalian membuat pertanyaan kepada kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jual beli sesuatu yang dianggap najis. Pengertiannya, jual beli sesuatu yang najis bisa
Contoh barangnya babi dan produk turunannya, 2 minuman keras atau alkohol, 3 barang-barangan yang dianggap haram dalam agama, 4 narkotika, 5 patung atau gambar makhluk hidup dalam konteks tertentu. Alasan jual beli: 1. Keuntungan ekonomi perusahaan. Fakta yang tinggi bisa menjadi penjualan barang menguntungkan. Berbentuk putih, hijau atau belum layak dipanen, belum layak panen. Dalam pandangan Islam dianggap tidak sah mengandung unsur haram. Hal ini karena ada potensi ketidakpastian terkait hasil panen, kualitas buah dan jumlah buah yang akan dihasilkan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan. Itu dosa haram bagi seseorang. Islam tidak diperbolehkan jual beli air mani. Mengandung ketidakpastian, doror, janin hewan belum tentu hidup, sehat, atau bahkan lahir sehingga tidak ada kepastian barang yang dijual. Jual beli yang mengandung penipuan adalah transaksi di mana salah satu pihak menipu pihak lain dengan menyembunyikan fakta atau memberikan informasi palsu dengan pribadi. Contoh dan alasan: menjual barang palsu sebagai membeli pembayar mahal untuk barang yang nilainya rendah. Kedua, menimbulkan kerugian barang. Alasannya pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dan dirugikan setelah membeli. Islam, bagaimana pandangan Islam tentang sah atau tidaknya transaksi jual beli hewan yang masih dalam kandungan? Sekali lagi dua. Bagaimana pandangan Islam tentang sah atau tidaknya transaksi jual beli hewan yang masih dalam kandungan? Hukum etika dari jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam praktik ekonomi. Ya. Anak-anak sekalian, untuk sebagai evaluasi setelah pembelajaran tentang jual beli, yang pertama dalam penyampaian materi, ya, jadi kalian itu sudah cukup ya untuk bisa. Dan tadi Bapak lihat juga anak-anak juga berperan aktif, saling tukar pikiran dan diskusi. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kalian itu antusias ya dalam melaksanakan pembelajaran tentang permasalahan jual beli. Kemudian yang kedua, nanti tolong anak-anak lebih aktif lagi ya untuk dalam belajar. Minimal apa yang sudah kalian pahami dan kalian pelajarin, kalau bisa nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kalian itu ketika melaksanakan aktivitas jual beli nanti menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Insyaallah kalau kalian jujur dalam jual beli, insyaallah rezeki kalian akan barokah. Ya sekalian, baik saja. Baik anak-anak, untuk sebagai penutup pembelajaran pada siang hari ini, baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baiklah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sekalian. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.